Pokok pembahasan kali ini yaitu mengenai peristiwa penting di Eropa. 1. Renaissance, 2. Aufklärung, 3. Reformasi gereja, 4. Merkantilisme dan revolusi industri. Yang pertama yaitu Renaissance. Zaman Renaissance merupakan zaman yang dimana lahirnya kembali orang-orang Eropa untuk mempelajari sebuah ilmu pengetahuan Yunani dan juga Romawi kuno secara rasional. Hal ini terjadi disebabkan pada pertengahan abad. Sebelum zaman Renaissance ini muncul, kehidupan di negara-negara Eropa diatur dengan teosentris, yang dimana segala sesuatunya berpusat pada kepercayaan. Zaman Renaissance itu berlangsung dari abad 15 sampai di tahun 1650. Sebelum zaman Renaissance, bangsa Eropa itu telah mengalami zaman bayangan atau bisa juga kita sebut yakni zaman kegelapan. Berikut beberapa pendorong munculnya Renaissance dan pengaruh Renaissance di Indonesia dan dunia. Menurut sejarawan Prancis Michel de Certeau, dua faktor utama pendorong munculnya Renaissance sebagai berikut. 1. Perubahan aktivitas gereja, dan 2. Timbulnya kota-kota dagang. Selain itu, pengaruh Renaissance bagi Indonesia dan dunia yaitu cukup besar bagi perkembangan dunia, dengan munculnya pembaruan dan penemuan baru dan juga berpengaruh dalam kegiatan invasi besar-besaran bangsa barat ke dunia timur termasuk Nusantara. Yang kedua yaitu Aufklärung. Istilah Aufklärung berasal dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan Enlightenment. Peristiwa ini terjadi pada 1695 sampai 1815. Di masa ini, manusia optimis dengan kemampuannya untuk menciptakan kemajuan yang dapat memberikan cahaya baru. Dalam hal ini adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian banyak muncul pikiran-pikiran filosofil dari Eropa. Masa Aufklärung melahirkan berbagai pemikiran yang terbagi dalam aliran-aliran berikut ini. 1. Rasionalisme, 2. Empirisme, 3. Kantianisme, 4. Positivisme, dan 5. Idealisme. 3. Reformasi gereja. Reformasi gereja dimulai di Eropa, khususnya di negara Jerman dan sekitarnya. Reformasi gereja terjadi akibat adanya penyimpangan yang dilakukan gereja. Gerakan reformasi gereja muncul pertama kali di Jerman. Pada saat itu muncul satu tokoh yang bernama Martin Luther, yang melahirkan pemikiran baru untuk melaksanakan reformasi gereja yang nantinya tidak hanya berkembang di Jerman, melainkan meluas ke wilayah-wilayah Eropa lainnya. Dampak dari gerakan reformasi gereja meliputi dampak sosial dan politik terhadap Eropa dan negara-negara Barat pada umumnya menimbulkan Westercirchendong, sehingga munculnya negara-negara nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan politik dan lain-lain. Dan reformasi gereja mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil yang meliputi Lutherisme, Calvinisme, Anglikanisme, Quakerisme, dan Katolikisme. Yang keempat yaitu Merkantilisme. Pada awal periode modern, abad ke-16 hingga ke-18, ajaran ini sangat dominan diajarkan di seluruh sekolah Eropa. Kebijakan ini untuk pertama kalinya memicu interferensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya. Pada masa ini pula sistem kapitalisme mulai lahir. Dalam menjalani kebijakan merkantilisme, negara-negara Eropa ini melakukan banyak kebijakan seperti mengenakan bea cukai masuk yang sangat tinggi, menciptakan koloni di luar negeri, dan melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan dengan negara lain. Adapun latar belakang merkantilisme yaitu diantaranya 1. Adanya keberadaan negara-negara merdeka di Eropa seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Italia. Yang kedua, negara-negara tersebut ingin mempertahankan kesejahteraan, kebebasan, dan kedaulatan rakyatnya. Dan yang terakhir, negara-negara tersebut memerlukan kondisi ekonomi yang kuat agar bisa bertahan. Dampak merkantilisme bagi Indonesia yaitu datangnya Belanda ke Indonesia dengan membentuk VOC, 2. Raffles membesarkan sistem sewa tanah, dan 3. Adanya stratifikasi sosial yang diterapkan pemerintah Belanda. Yang terakhir yaitu revolusi industri. Revolusi industri pertama kali terjadi pada abad ke-18 di Inggris atau tahun 1760 sampai 1840. Di mana terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga pada industri tekstil.
Jika sebelumnya memakai tenaga hewan dan manusia beralih dengan menggunakan mesin, kemudian revolusi industri meluas ke berbagai negara di Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang. Faktor utama dalam revolusi industri yakni teknologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Terbentuknya revolusi industri memberikan dampak kepada masyarakat dunia, juga kepada Indonesia, dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Di sini dalam bidang ekonomi yaitu barang melimpah dan harga murah, perusahaan kecil gulung tikar, dan perdagangan makin berkembang. Di bidang politik yaitu munculnya gerakan sosialis, muncul partai politik, muncul imperialisme modern. Dan yang terakhir di bidang sosial yaitu urbanisasi berkembang, upah buruh rendah, muncul golongan pengusaha dan golongan buruh, dan lain-lain.